Halo, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tasya Cahyaningsih, Yusnita Rahmawati, Laros Karlangit, dan Abdullah Hamdan Wafi. Video ini sudah mendapat persetujuan untuk diupload di channel Project Daring. Berikut ada subbab yang akan dibahas. Subbab pertama yang akan kita bahas adalah elemen-elemen tulisan ilmiah. Nah, apa sih tulisan ilmiah itu? Tulisan ilmiah adalah tulisan yang didasari dari hasil pengamatan, peninjauan, atau penelitian dalam bidang tertentu dengan menggunakan metode tertentu yang menggunakan sistematika penulisan, yang menggunakan bahasa resmi, dan hasil pembahasannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Secara umum, bagian-bagian utama dalam artikel ilmiah adalah judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan referensi. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah judul. Judul adalah bagian dalam sebuah tulisan ilmiah yang mewakili isi dari tulisan ilmiah tersebut. Dalam pemilihan judul, sebaiknya tidak terlalu panjang, sederhana, singkat, dan mudah dipahami. Pilihlah kata-kata yang tepat, sehingga tidak menyebabkan makna yang ganda. Yang kedua adalah identitas penulis. Nah, di dalam identitas penulis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu nama, afiliasi, dan alamat email penulis. Yang ketiga adalah abstrak. Abstrak adalah tulisan singkat yang berisi penjelasan lengkap isi artikel penelitian. Abstrak berisi dari yang pertama, masalah yang akan diteliti, yang kedua, metodologi yang akan digunakan oleh peneliti, yang ketiga, hasil penelitian, dan yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini itu terdapat beberapa elemen yang kita sering lihat ya. Yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah tata cara yang digunakan untuk melakukan riset penelitian. Dalam artikel ilmiah, metodologi penelitian membahas mengenai bagaimana proses penelitian tersebut dilaksanakan dengan singkat dan jelas. Selanjutnya adalah hasil pembahasan. Dalam bagian pembahasan memuat data, analisa data, dan interpretasi. Hasil penelitian adalah bagian yang terpenting dalam artikel penelitian tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditulis dengan ringkas, jelas, dan menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Nah, sedangkan saran berisi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan hasil penelitian yang akan datang. Yang selanjutnya adalah referensi. Referensi berisi sumber rujukan atau acuan yang digunakan oleh penulis. Masuk ke proses penulisan ilmiah, ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap pra-penulisan, yang kedua adalah tahap penulisan, yang ketiga adalah tahap revisi, dan yang terakhir adalah tahap publikasi. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu adalah tahap pra-penulisan. Pertama-tama kita harus menentukan topik yang menjadi pokok bahasan yang akan dibicarakan dalam karangan. Yang kedua adalah penentuan judul tulisan. Yang ketiga adalah pemilihan sumber bahan penulisan, yang biasanya didapatkan dari pengalaman, studi kepustakaan, wawancara, dan angket atau kuesioner. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan kerangka karangan. Kerangka karangan ini diperlukan agar pokok pikiran dapat dirangkai secara sistematis sehingga mudah dikembangkan, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap penulisan. Pertama-tama dalam penyusunan paragraf harus mencakup seluruh informasi yang diperlukan untuk mendukung gagasan utama. Dan suatu kalimat akan mudah dipahami bila menggunakan kalimat yang efektif, pilihan diksi yang tepat, dan dengan memperhatikan ejaan yang benar.
Kemudian dalam tahap revisi, dilakukan pemeriksaan atau penyuntingan dan pembacaan ulang. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya bagian yang kurang tepat, penjelasan yang berulang, dan penggunaan bahasa yang masih belum benar. Tahap ini biasanya dilakukan oleh reviewer atau orang yang lebih memahami pokok masalah atau memahami penulisan karangan ilmiah. Dan yang terakhir adalah tahap publikasi, yang mana setelah semuanya dipastikan sesuai dengan pedoman, maka tulisan ilmiah dapat dipublikasikan yang nantinya akan bermanfaat bagi penulis dan orang yang akan membacanya. Subbab ketiga yang akan kita bahas adalah mengenali target pembaca. Sudah menjadi kewajiban seorang penulis artikel untuk memenuhi kebutuhan pembaca akan informasi yang diperlukan, dengan cara menyampaikan pesan yang ditulis agar mudah dipahami oleh pembaca. Dengan mengenal target pembaca, maka akan membantu peneliti untuk menyampaikan materi dan informasi yang ingin disampaikan. Oleh sebab itu, peneliti harus mengetahui siapa target pembaca yang akan membaca tulisannya sebelum menuliskan suatu artikel. Pemahaman terhadap target pembaca dan karakteristik merupakan salah satu kunci untuk membuat tulisan ilmiah dapat dikatakan berhasil. Penulis harus mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan target pembaca melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Contohnya, siapa yang akan membaca tulisan ini, apa yang mereka ketahui mengenai subjek yang akan ditulis, mengapa mereka akan membaca tulisan ini, dan bagaimana mereka akan membaca tulisan ini. Sementara itu, target pembaca ini digolongkan menjadi 4. Yang pertama, masyarakat akademis, yang kedua masyarakat ilmiah, yang ketiga penyandang dana, dan yang terakhir adalah masyarakat umum. Masyarakat ilmiah adalah masyarakat yang memiliki karakteristik yang memiliki sifat menguji terhadap tulisan ilmiah yang akan dibacanya. Pembaca masyarakat akademis ini lebih memfokuskan pada keakuratan informasi serta cara memperoleh informasi tersebut. Yang kedua adalah masyarakat ilmiah. Karakteristik dari masyarakat ilmiah ini, mereka membaca suatu artikel ilmiah untuk menambah pengetahuan dalam bidang tertentu. Nah, salah satunya laporan ilmiah itu merupakan target pembaca masyarakat ilmiah. Yang ketiga adalah penyandang dana. Penyandang dana adalah orang atau lembaga yang memberikan dana bagi suatu kegiatan ilmiah. Penyandang dana ini dapat berupa lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga lainnya. Yang terakhir adalah masyarakat umum. Di sini, dengan target pembaca masyarakat umum, penulis memerlukan cara-cara komunikasi yang sangat hati-hati, cermat, dan teliti. Dan dalam pengungkapannya harus lebih mudah dipahami oleh pembaca yang mayoritas adalah masyarakat awam. Selanjutnya ada materi strategi penulisan ilmiah. Yang pertama itu judul. Judul merupakan kata yang menggambarkan isi dari artikel, dan judul bersifat spesifik serta efektif. Antara lain diukur dalam kelugasan penulisannya. Yang kedua itu ada abstrak. Abstrak adalah bagian menceritakan keseluruhan isi dari artikel ilmiah. Jumlah kata yang digunakan biasanya 200-300 kata. Baik, selanjutnya itu ada kata kunci, itu memilih secara cermat untuk mewakili dan mendukung isi artikel. Selanjutnya ada kata pengantar, itu adalah bagian yang mengandung jawaban pertanyaan apa yang dipelajari dan apa yang diketahui mengenai topik artikel ilmiah sebelum melakukan penelitian. Kemudian pada bagian bahan dan metode itu mencantumkan bahan dan metode yang digunakan, kondisi yang ada, tindakan yang diambil, eksperimental, dan beberapa hal tambahan. Selanjutnya ada pembahasan, itu berisikan detail artikel yang dibuat untuk menunjukkan hubungan antara satu dengan yang lainnya dan diakhiri dengan ringkasan. Lalu penulisan kesimpulan mengandung pernyataan singkat terkait signifikan pekerjaan. Kesimpulan harus sederhana, langsung menuju pada intinya dan lugas. Dan yang terakhir ada penulisan referensi, itu adalah ide-ide yang digunakan pada pembuatan artikel ilmiah. Baik, kita akan masuk ke dalam publikasi penelitian kesehatan. Nah, publikasi penelitian kesehatan ini merupakan hasil karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang setelah melalui penelaahan ilmiah untuk kemudian disebarluaskan dengan tujuan mengkomunikasikan ide dan hasil penelitian atau penemuan barunya kepada masyarakat dalam bentuk karya tulis ilmiah, yaitu berupa buku, proceeding,
jurnal, laporan penelitian, makalah, dan poster ilmiah yang berhubungan dengan kesehatan. Lalu ada manfaat publikasi penelitian kesehatan. Yang pertama, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, dapat sarana untuk menyebarluaskan ide, pemikiran, dan keilmiahan yang dimiliki berdasarkan hasil penelitian, agar dapat dibaca, dipahami, dimengerti, dan diakui banyak orang. Lalu dapat mencegah fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme hasil penelitian, membangun komunikasi dan kerjasama ilmiah di kalangan para ilmuwan. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan diri penulis dan mengukur ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki. Lalu yang terakhir ada tips dan trik bagaimana publikasi penelitian kesehatan ini dapat dilakukan. Yang pertama, kita dapat membuat beberapa akun seperti ResearchGate, ORCID, Google Scholar, dan LinkedIn untuk meningkatkan kredibilitas dalam melakukan publikasi. Yang kedua, jika belum memiliki data penelitian, buatlah review paper terlebih dahulu. Yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Meskipun ditolak berkali-kali, buatlah sistem berjenjang ini dari jurnal yang berkualitas tinggi ke rendah. Lalu yang keempat, kita dapat berkolaborasi dengan peneliti-peneliti yang sudah pernah publikasi sebelumnya agar mempermudah proses penulisan kita. Dan yang terakhir, niatkan untuk beribadah, berbagi ilmu, dan belajar. Dan jangan lupa untuk berdoa agar yang kita lakukan dalam menulis dan mempublikasi hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi orang lain di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.